Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengertian akidah dan ruang lingkup pembahasan akidah, sumber dan fungsi akidah yang disusun oleh Yuliarsa Galukarisma dan Tina Selviana. Pengertian akidah secara etimologis atau lugatan, kata akidah berasal dari bahasa Arab akidah yang memiliki arti ikatan, simpul, perjanjian, dan kokoh, atau Al-Munawi tahun 1984, hal 1023. Secara istilah, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Pendapat Abu Wahab Al-Musairi, akidah adalah hukum atau aksioma yang tidak menerima adanya keraguan bagi yang meyakininya. Dan akidah itu menerima pendapat, akal, dan logika. Sementara yang dimaksud akidah dalam agama adalah apa yang dimaksud dengan keyakinan selain perbuatan, seperti keyakinan terhadap wujud ilah dan diutusnya Rasul. Jadi yang dimaksud dengan kata akidah adalah usuluddin dan rukun-rukunnya dalam Islam. Jadi kesimpulan definisi akidah yaitu akidah merupakan aksioma kebenaran yang dapat diterima secara umum berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan akal. Diyakini di dalam hati, tidak menerima keraguan bagi yang meyakininya. Berdampak pada perbuatan. Maka akidah adalah sistem keyakinan yang dapat diterima oleh akal dan wahyu, sehingga menghilangkan keraguan dan berdampak positif pada perbuatan bagi yang meyakininya. Adapun karakteristik dari akidah adalah kebenaran akidah dapat diterima oleh akal dan wahyu. Akidah Islam merupakan rangkaian tersistem yang mengikat perbuatan dan keyakinan, menenteramkan jiwa bagi yang meyakininya, menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam pikiran dan hati. Ruang lingkup akidah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman, karena itu secara formal ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sistematika yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan ruang lingkup akidah seperti berikut ini. 1. Ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan, Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan sebagainya. Nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat, dan sebagainya. 3. Ruhaniyat. Ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. 4. Samiyat. Yang terakhir itu samiyat. Artinya adalah pembahasan segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Sumber akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh
Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, yakni diyakini dan diamalkan. Akal pikiran bukanlah menjadi sumber akidah Islam, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Itu pun harus disadari oleh suatu kesadaran bahwa kemanapun akal sangat terbatas, sesuai dengan terbatasnya kemampuan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawir atau bertahap dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun meliputi periode Mekah dan Madinah. Selain berisi tentang akidah, Al-Quran juga mencakup seluruh aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, politik, hukum, dan budaya, seni, ilmu, pengetahuan, dan lain-lain, serta mencakup seluruh ruang lingkup kehidupan seperti kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan dunia internasional. 2. Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini dilakukan oleh Rasulullah yang didasarkan pada perintah Allah, seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Najm 3-4 yang artinya, dan dia Muhammad tidak berkata berdasarkan hawa nafsu. Ia tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan. Allah menjadikan sunnah sebagai sumber hukum dalam agama, seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa 59. 3. Ijma para ulama, sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat tentang urusan suatu masa. Mereka bukanlah orang-orang yang sekedar tahu tentang ilmu tetap juga memahami dan mengamalkan ilmu. Berkaitan dengan ijma, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa 115. Dan barang siapa menentang Rasul atau Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesehatan yang telah dilakukan itu dan akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat. Fungsi akidah berdasarkan buku metodologi studi Islam Abinata 2008, berikut adalah fungsi dari akidah. Akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bidah, khurafat, dan lain sebagainya. Akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya lewat kolom komentar yang sudah tersedia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.